merasa paling benar. Kalau di buku-buku pelajaran, hal itu selalu dibilang sebagai sebuah sifat yang buruk. Tapi, emang benar begitu? Kalau menurutku sih, enggak juga. Ini adalah persidangan BPUPKI mengenai ideologi negara kita, Indonesia. Dalam BPUPKI terdapat banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Ada golongan yang berpikir bahwa ideologi terbaik untuk bangsa ini adalah menjadikannya negara Islam. Ada pula yang berpikir bahwa yang terbaik adalah bangsa ini harus didasari oleh 5 asas yang mencakup ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi. Golongan-golongan ini terus berdiskusi, berdebat, dan pada akhirnya terciptalah Pancasila yang kita kenal saat ini. Pancasila juga berasal dari diskusi dan perdebatan. Dan perdebatan berasal dari 2 atau lebih ide yang bertentangan, di mana penggagas ide tersebut sama-sama merasa benar. Quran is not a book of science. Ini adalah Dr. Zakir Naik, seseorang yang telah mengislamkan banyak sekali orang non-muslim. Bagaimana cara ia melakukannya? Beliau berdebat dengan orang non-muslim lainnya atau dengan orang ateis, menunjukkan bukti-bukti ilmiah bahwa Tuhan itu ada dan agama yang benar adalah Islam. Di sisi lain, ada Dr. James White dari Kristen. Dia juga membuktikan agamanya secara ilmiah, berdebat dengan para ateis dan pemeluk agama lain. Mereka adalah contoh dari banyak sekali orang yang merasa bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar. Dan mereka membuktikannya secara ilmiah. Merasa paling benar dapat mendekatkan kita pada Tuhan yang sesungguhnya, membuktikan mana Tuhan yang benar dengan perdebatan dan pembuktian ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala has created everything in pairs, the things we know and things we don't know. And today science tells us that things such as electricity are in pairs, negative and positive. Oh ya, untuk keyakinan seperti agama dan sebagainya, emang ada beberapa orang yang memilih untuk asal percaya, dan itu adalah hak kalian untuk memilih apa kepercayaan kalian. Kalian boleh merasa paling benar walau sebenarnya kalian asal percaya aja. Tapi kalian harus tetap toleransi pada orang yang berbeda kepercayaan. Dan jangan ngomong ke orang itu kalau dia salah, selama kalian nggak punya dasar dan argumen yang kuat. Tapi Yit, masalah utama ketika seseorang merasa paling benar adalah, gimana jika orang tersebut ternyata salah? Ya, permasalahannya di situ. Untuk mencegah hal itu, kalau menurutku, kalian boleh merasa paling benar dengan syarat yang kalian anggap benar haruslah kebenaran itu sendiri. Lah, gimana cara kita tahu? Argumentasi dan perdebatan. Pada dasarnya, kebenaran tidak akan kalah dari kesalahan. Itu adalah salah satu prinsip yang aku pegang dari dulu sampai sekarang dan masih relevan. Maksudnya gimana, Yit? Jadi gini, ketika 2 orang berdebat dengan 2 argumen yang berbeda, kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis yang setara, dan data-data pendukung yang mereka miliki sama banyaknya, maka pemenang dari debat itu adalah orang dengan argumen yang paling benar. Orang dengan argumen yang benar harusnya bisa mematahkan semua argumen dari orang yang memiliki argumen yang salah. Karena argumen orang yang benar tersebut merujuk pada fakta. Atau jika membahas solusi, maka argumen tersebut adalah solusi terbaik. Sebagai contoh, perdebatan konyol tentang bumi bulat dan bumi datar, sebanyak apapun argumen yang diajukan oleh pengikut bumi datar, semuanya dapat dipatahkan oleh pengikut bumi bulat. Kenapa? Karena bumi itu faktanya memang bulat. Lalu BPUPKI tadi, setelah perdebatan yang cukup lama, maka disepakatilah bahwa 5 asaslah ideologi terbaik untuk negara ini. Dengan sedikit perubahan, maka naiklah Pancasila sebagai dasar negara kita. Jika Indonesia menjadi negara Islam, maka rakyat yang non-muslim jelas akan protes. Dan kemungkinan terburuknya terjadi perpecahan antar agama. Dengan ideologi Pancasila, hal tersebut harusnya tidak akan terjadi. Perdebatan tadi dimenangkan oleh Pancasila, oleh solusi terbaik. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Jadi selama kalian memiliki dasar dan argumen yang kuat, dan selama argumen kalian tidak kalah dari argumen orang lain, menurutku kalian boleh-boleh aja merasa benar. Tapi kalau kalian berdebat dengan orang lain dan argumen kalian sama-sama kuat, hasilnya seri, maka kalian bisa dibilang sama-sama benar. Ya, kebenaran kadang lebih dari satu. Atau mungkin kalian sama-sama salah.
Jika kalian kalah dalam perdebatan, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sebenarnya ada argumen yang bisa membantah argumen lawan kalian, tapi kalian tidak tahu. Solusinya adalah riset dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis kalian. Yang kedua, kebenaran ada pada lawan debat kalian. Kalau begini, maka sebaiknya berhenti merasa paling benar. Tapi kan ada kasus-kasus semacam pengeboman gereja dan lain-lain. Itu kan mereka adalah orang yang salah dalam memahami agama, tapi ngerasa paling benar. Jangan salah fokus. Kesalahan mereka di mana? Ya, mereka ngebom gereja. Kesalahannya adalah karena mereka ngebom gereja, bukan karena mereka merasa paling benar. Tapi kalau mereka nggak merasa paling benar, mereka nggak bakal ngebom gereja. Dan kalau mereka nggak ngebom gereja, nggak akan ada masalah apa-apa kan? Ini juga terjadi pada orang yang misal dibenci karena merasa paling benar. Orang-orang egois yang selalu merasa paling penting, paling benar, paling hebat, dan lain-lain. Alasan orang itu dibenci salah satunya memang karena dia merasa paling benar sendiri. Tapi ada perbedaan antara merasa paling benarnya orang-orang berilmu dan merasa paling benarnya orang-orang egois. Orang berilmu ketika argumennya dibantah dengan argumen yang lebih logis, maka mereka akan menerima argumen lawannya itu. Sedangkan orang egois nggak bakal menerima pendapat lawan mereka, selogis apapun itu, selama argumen itu bertentangan dengan argumennya. Kalian boleh merasa paling benar, tapi jangan selalu merasa paling benar. Bisa jadi saat itu kalian memang orang yang paling benar, tapi di saat lain kalian bisa saja salah. Ya, intinya kalian harus menghargai pendapat orang lain. Dan kalian juga nggak boleh asal nyalahin orang lain tanpa dasar. Jadi kesimpulannya, merasa paling benar mungkin dianggap salah oleh sebagian besar orang. Namun faktanya, hal itu telah membawa banyak perubahan untuk dunia. Para ilmuwan sama-sama merasa paling benar, memperdebatkan argumen-argumen mereka dan sampai pada satu kesimpulan, kebenaran itu sendiri. Para psikolog merumuskan bagaimana psikologis manusia bekerja. Ahli matematika merumuskan hitungan baru. Ahli agama berdebat soal hukum agama. Dan masih banyak sekali perdebatan yang pada akhirnya membawa kemaslahatan dan membawa kita pada kebenaran. Perbedaannya dengan pelaku pengeboman gereja, orang-orang egois, dan semacamnya adalah mereka, para ilmuwan psikolog dan ahli matematika tadi. Mereka tidak selalu merasa paling benar. Ada kalanya mereka menerima pendapat orang lain, menerima bahwa argumen mereka salah. Mereka kadang merasa benar, dan kadang juga mengaku salah. Merasa paling benar memang tidak selalu salah, namun selalu merasa paling benar, itu jelas-jelas salah. Dan manusia akan terus mencari kebenaran, sampai pada akhirnya akan sampai pada kebenaran sejati, Tuhan itu sendiri. Jadi menurut kalian, opiniku di video ini benar atau salah? Tuliskan di kolom komentar. Satu, dua, tiga. A. Merasa paling benar. Kalau di buku-buku pelajaran, hal itu selalu dibilang, tenang. Seseorang yang telih